Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari yang sangat berbahagia, alhamdulillah, kita masih bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, sehingga mudah-mudahan langkah kita ini dicatat sebagai amal ibadah, sebab turunnya rahmat Allah, dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita dan segala nikmat yang Allah berikan. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sudah sepatutnya manusia tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah, melainkan dengan cara kita mensyukurinya nikmat yang Allah berikan. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan kita umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita mampu menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai idola dunia dan akhirat, sehingga itu akan mengatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya khatib untuk saling mengingatkan, khususnya untuk diri khatib sendiri dan para jamaah semua. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa tersebut akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah bukan yang banyak hartanya, yang tinggi jabatan dan statusnya, tetapi orang yang sangat mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Para hadirin, di waktu yang sangat singkat ini, izinkan saya ingin membawakan sebuah judul tentang spirit Muharram dan kemerdekaan. Berbicara tentang Muharram, maka kita pasti ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Amalan-amalan di bulan Muharram adalah amalan yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Dan Allah telah menetapkan menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang sangat mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berbicara dengan bulan Muharram, maka kita ada 3 item yang kita bicarakan. Yang pertama adalah amalan, yang kedua adalah hijrah, dan yang keempat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Yang pertama adalah amalan. Sebaik-baik puasa di bulan Ramadan
setelahnya adalah puasa Syahrullah atau bulannya Allah, yaitu Muharram. Oleh sebab itu disunahkan kita untuk mempunyai ibadah puasa. Puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari di bulan Ramadan, atau puasa Tasu'a, Syu'ar, puasa 9, 10 atau 11 Hijriah. Imam Syafi'i menganjurkan untuk puasa 3 hari tersebut. Maka sudah sepatutnya kita muliakan bulan Muharram dengan amalan-amalan sunnah, dan kita lakukan dengan perilaku yang juga mulia. Maka dilarang untuk menzolimi, dilarang untuk berperang, dilarang untuk melakukan hal-hal buruk lainnya. Yang kedua adalah peristiwa hijrah. Hijrah ini maknanya sangat luas, hadirin. Ketika Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Al-Ash'ari, ya, dia ingin menginginkan ada tanggal khusus Hijriah. Ketika itu diusulkan, kenapa bulan Hijriah, tidak lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi? Tetapi Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini menjadi sebuah titik perjalanan penuh pengorbanan kejayaan umat Islam. Maka ketika berbicara hijrah itu konteksnya sangat luas, hadirin. Tidak hanya pindah dari sebuah tempat ke tempat lain, tetapi di sini konteksnya sangat luas. Kita berpindah dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Kita berpindah dari penyakit-penyakit yang mungkin penuh dengan keburukan, kita pindah kepada hati yang lebih bersih. Kita pindah dari sebuah kemalasan menuju giat untuk bekerja. Dan hal-hal yang buruk lainnya dalam konteks yang lebih luas, maka kita harus berpindah lebih baik daripada hari kemarin. Harus lebih baik hari ini, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang ketiga adalah berbicara dengan Muharram ini ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan yang harus kita ambil pelajaran. Peristiwa ketika Nabi Nuh berlabuh kapalnya di sebuah bukit Judi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orangnya. Dari 950 tahun berdakwah cuma 80 orang yang ikut. Bisa dibayangkan, hadirin, bagaimana susah payahnya Nabi Nuh untuk mengajak para umatnya. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir bandang untuk meluluhkan umatnya yang keras kepala itu. Dan pada bulan Muharram, 10 Muharram, Allah berikan kapal Nabi Nuh untuk mendarat di Bukit Judi. Begitu juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa cuma hanya 600.000 dikejar oleh ribuan umat tentara Fir'aun sekitar 1.600.000. Ketika pada saat itu Nabi Musa bersama umatnya ketika ingin menyeberangi laut, dan Allah memberikan pertolongan dengan terbukanya laut setinggi gunung, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan juga ada kisah-kisah lainnya ketika cucu Nabi Sayyidina Husain yang meninggal di Bukit Karbala. Itu pun menjadi sebuah peristiwa yang harus kita ambil hikmah dan pelajaran yang kita dapat. Lantas apa yang bersamaan dengan kemerdekaan ini? Momen Muharram bersamaan dengan kemerdekaan. 77 tahun kita merdeka, bangsa Indonesia. Adakah rasa cinta tanah air kita bergojak dalam hati kita? Ada sebuah pepatah mengatakan hubbul watan minal iman. Nasionalisme, cinta tanah air merupakan daripada iman. Inilah yang digaungkan oleh Mbah Kyai Haji Hashim Asy'ari. Ketika suatu penjajah ingin menjajah Indonesia yang begitu kaya, tetapi digaungkan bahwasanya cinta kepada tanah air, cinta nasionalisme, bagian daripada iman, maka Allahu Akbar, kita mampu menjadi negara yang merdeka. Para hadirin,
momentum Muharram, momentum kemerdekaan harus kita jadikan sebuah spirit motivasi supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita isi kemerdekaan 17 Agustus dan tahun kemerdekaan pada bulan ini, maka tunjukkan apa yang kita bisa berbuat untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diakui, bahkan sekali Barack Obama mengakui, kalau kamu ingin belajar pluralisme, perbedaan, datanglah ke Indonesia. Karena begitu banyak situs-situs dari agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ini subhanallah, Indonesia itu mempunyai karakteristik yang berbeda daripada negara-negara lainnya. Dia kaya tidak hanya sebagai mempunyai banyak pulau, tapi juga budaya, bahasa, makanan, sehingga orang takjub dengan Indonesia. Dan Indonesia adalah menjadi mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Oleh sebab itu, kiranya kita rawat keberagaman kita, keniscayaan bahwasanya memang Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh sebab itu, segala perbedaan, mari kita sama-sama untuk menjaga persatuan. Bukankah Pancasila sudah final bahwasanya Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua, padahal kita sama. Kesimpulan pada khutbah kali ini, marilah kita sama-sama menjaga momentum Muharram dan juga kemerdekaan untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala menjalankan amalan-amalannya, kita rawat, kita jaga Indonesia dengan segenap jiwa kita, karena para pahlawan dulu mungkin telah berjuang demi nyawa dan dirinya, tetapi saat ini kita menjaga Indonesia dari segala perbedaan, gempuran-gempuran berita hoaks dan juga media-media sosial yang bisa memicu perpecahan di antara kita. Oleh sebab itu, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan dengan momentum Muharram dan 17 Agustus 45 kita menjadi pertama umat yang terus bersatu. Wa ta'simu bihablillahi, ya, tetaplah berpegang pada agama, wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu minha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadithun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika والملائكة مقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.